Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5312 Langkah Pamungkas yang Mengerikan. Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan pemuda berwajah dingin itu dan berjalan menuju medan perang dua ras langit dengan tombak di tangan. Aura yang kuat terkunci pada salah satu dari mereka. Rambut lelaki itu berdiri tegak saat dia merasakan bahaya mematikan. Bunuh dia bersama-sama. Orang itu menggeram dan mengambil inisiatif untuk menyerang Lu Ming. Ada orang lain bersamanya. Dengan dua orang lebih sedikit, tekanan pada mereka bertiga sangat berkurang, dan mereka akhirnya bisa mengatur napas. Kedua pemuda ras langit kuning itu berada di udara, dan dua objek menyerupai lautan muncul di atas kepala mereka. Semuanya adalah lautan alam semesta Yin. Lautan alam semesta melingkar berdiameter 10 meter, mirip dengan pemuda yang serius dan tegas sebelumnya. Dua lautan alam semesta Yin menghantam Lu Ming. Tekanan ganda itu seakan memenjarakan Lu Ming dan menghancurkan tubuhnya. Pada saat yang sama, ada juga Yin Qi dingin yang menembus jauh ke dalam jiwa dan dapat merusak jiwa. Jika seseorang tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu menggunakan setengah dari kekuatan tempurnya saat menyerang tubuh dan jiwa. Merusak, mati, Lu Ming berteriak pelan. Tombaknya yang panjang menancap seperti kapak perang. Dua lautan alam semesta Yin bergetar hebat dan hampir terbelah dua. Setelah itu, sosok Lu Ming berlari cepat seperti sosok listrik dan melepaskan dua kilatan tombak. Klang-klang. Kedua pemuda klan langit kuning itu segera mundur, wajah mereka pucat. Mereka menyadari bahwa bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka bukanlah tandingan Lu Ming. Lu Ming berhasil menang dengan satu gerakan. Ia mengayunkan tombaknya dan menyerang dengan kuat, ingin membunuh pihak lain. Melihat situasi yang tidak baik, seorang pemuda lain bergegas mendekat dan ikut bertempur. Mereka bertiga bersama-sama melawan Lu Ming, tetapi mereka tetap bukan tandingannya dan malah ditekan olehnya. Sialan, siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Kenapa dia begitu kuat? Tubuh dan jiwa orang ini sangat kuat. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Dia seperti ras surga. Para pemuda dari langit kuning Rache segera berbincang. Mereka berdiskusi dengan cepat tentang Lu Ming secara rahasia. Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming saat dia menganalisis klan langit kuning. Jadi ini adalah ras surga. Tubuh dan jiwa mereka sangat kuat, dan energi asal mereka juga sangat kuat. Itu telah mencapai tingkat yang tinggi. Lu Ming merenung. Bakat ras langit terlalu tinggi. Tubuh, jiwa, dan energi asal mereka tidak memiliki kekurangan. Mereka sangat kuat. Namun yang terkuat tetaplah teknik kuasi abadi. Misalnya, keterampilan takdir yang dapat memperkuat kekuatan hidup seseorang secara ekstrim. Dan tekniknya membentuk lautan alam semesta Yin juga sangat mengerikan. Sebagai perbandingan, Lu Ming menyadari bahwa metodenya masih kurang. Satu-satunya teknik kuasi abadinya dipahami dari teknik asal-usulnya sendiri. Akan tetapi, meskipun ketiga pemuda klan langit kuning itu kuat, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Lu Ming. Serangan kuat dan ganas Lu Ming akhirnya membuat lawannya memperlihatkan celah. Setelah 7 atau 8 gerakan, tombak itu menembus salah satu dantian mereka dan menghancurkan akar asal-usulnya, akhirnya melenyapkan jiwanya. Dia telah membunuh orang lain. Dua orang yang tersisa ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Saat ia mundur, semangat juangnya melemah dan semakin sulit baginya untuk menahan serangan Lu Ming. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang dan tombak panjangnya tiba-tiba menghantam, meledakkan salah satu dari mereka. Bahkan jika pihak lain memiliki keterampilan takdir, sulit baginya untuk pulih. Mundur, mundur. Huang Tian, Ao meraung dan memutuskan untuk mundur. Setelah Lu Ming membunuh 3 dari mereka, keunggulan klan langit kuning dalam hal jumlah telah hilang. Selain itu, kekuatan tempur Lu Ming kuat. Jika mereka terus bertarung, mereka akan berada dalam bahaya. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Embun langit cerah berteriak. Sebelumnya, mereka telah berpikir tentang bagaimana cara menyelamatkan nyawa mereka. Namun, kini mereka telah berubah pikiran. Mereka berpikir tentang bagaimana cara agar pihak lain tetap tinggal. Dengan adanya ahli hebat seperti Lu Ming, hal itu sepenuhnya mungkin untuk dicapai. Moral ras Empyrean meningkat pesat saat mereka melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, menjerat lawan mereka. Terlihat pula samudera semesta muncul di atas kepala orang-orang dari klan Changtian.
Ini adalah samudera alam semesta yang dipenuhi aura yang membara dan begitu terang hingga menyilaukan. Klan surga juga memiliki metode yang sama. Mungkinkah itu bakat? Enyah. Huang Tianao berteriak saat energi asal dalam tubuhnya mendidih. Dia bertarung dengan sekuat tenaga dan memaksa embun Chang Tian kembali. Akan tetapi, saat sinar tombak itu sampai padanya, sinar itu langsung menuju dantiannya. Itu Lu Ming. Lu Ming menggantikan Huang Tianao. Huang Tianao jelas lebih kuat dari yang lain. Lu Ming ingin menguji kekuatan orang ini. Reaksi Huang Tianao sangat cepat. Dia menebas dengan pedangnya dan menangkis tombak panjang Lu Ming. Serahkan saja orang ini padaku. Kau urus yang lain saja. Lu Ming berkata kepada embun Empyrean. Dia tidak menghentikan serangannya, dan sinar cahaya tombak menyelimuti Huang Tianao. Arogan. Huang Tianao menggeram, tatapan matanya tajam. Cahaya pedangnya membesar saat ia bertarung melawan Lu Ming. Klang klang klang. Dalam sekejap mata, pedang dan tombak telah beradu puluhan kali, dan Huang Tianao terpaksa mundur puluhan langkah. Setiap kali terjadi tabrakan, Huang Tianao terpaksa mundur selangkah. Embun langit biru telah bergabung dalam pertempuran lainnya dan melukai Rache Master Langit Kuning. Pihak alam yang memiliki keunggulan. Huang Tianao menggeram. Samudera alam semesta Yin muncul dan menekan Lu Ming. Samudera alam semesta Yin ini lebih besar daripada yang lainnya, dengan diameter 20 meter. Kekuatannya juga jauh lebih kuat. Bahkan Lu Ming bisa merasakan tekanan yang sangat besar dan sangat terpengaruh. Tubuhnya bergetar pelan, dan jiwanya seakan membeku dan berubah menjadi abu. Keterampilan unik seperti itu sungguh mengerikan. Membunuh. Huang Tianao mengeluarkan lolongan panjang dan sekali lagi menebas Lu Ming. Cahaya bilah pedang itu mengandung kekuatan lautan kosmik Yin dan kekuatannya meningkat drastis. Lu Ming juga mendorong kekuatan tempurnya ke puncak dan bertarung dengannya. Harus diakui bahwa Huang Tianao sangat menakutkan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi, dan berbagai teknik semi-abadinya sangat kuat. Bahkan Lu Ming merasa sedikit khawatir. Namun, pada akhirnya, Lu Ming masih lebih kuat. Ketika Lu Ming mendorong kekuatan tempurnya ke puncak dan mengayunkan tombak panjangnya, lautan alam semesta Yin bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh. Setelah lebih dari 10 gerakan, tombak Lu Ming hampir mengenai Huang Tianao. Meskipun Huang Tianao berhasil menghindar dari serangan itu, dia masih terkena ki yang tajam. Darah dan daging beterbangan kemana-mana, dan sebagian besar tubuhnya meledak. Namun, vitalitas Huang Tianao sangat mengejutkan. Dia pulih dengan cepat, dan dalam sekejap, daging dan darahnya telah tumbuh kembali. Seni takdir Huang Tianao lebih kuat daripada seni takdir pemuda langit kuning lainnya. Orang ini benar-benar lawan yang sulit. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Serangan Lu Ming tidak berhenti. Seperti badai yang dahsyat, serangan itu terus-menerus menyapu ke arah pihak lain, memaksa pihak lain untuk mundur. Tidak lama kemudian, Huang Tianao terkena serangan lagi. Separuh tubuhnya hampir meledak, tetapi dengan kekuatan hidupnya yang kuat, dia dengan cepat pulih. Namun, jelas bahwa aura orang ini telah melemah. Skill takdir tidaklah tak terkalahkan. Bahkan jika seseorang dapat pulih dengan cepat, akan ada harga yang harus dibayar. Semakin banyak Lu Ming bertarung, semakin kuat dia jadinya. Teknik kuasi abadinya diaktifkan secara ekstrim. Saat mereka terus bertarung, Lu Ming memperoleh banyak wawasan tentang teknik kuasi abadinya sendiri. Wah, setelah 5 gerakan, Huang Tianao terluka parah kali ini. Lu Ming memukulnya di pinggang dan tubuhnya meledak menjadi 2 bagian. Tentu saja, tubuh Huang Tianao yang meledak dengan cepat menempel kembali dan pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika orang lain, akan sulit bagi mereka untuk pulih setelah dipukul oleh Lu Ming dan mereka tidak akan punya kekuatan untuk bertarung lagi. Orang hanya bisa mengatakan bahwa mantra takdir itu tidak normal. Bab 5313, Standar Keajaiban Ras Surga. Cedera berat Huang Tianao menyebabkan dia harus membayar harga yang lebih besar, dan auranya pun menjadi semakin putus asa. Ah! Huang Tianao melolong sambil menyerang ke depan untuk mencoba melarikan diri. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit bingung. Kekuatan tempur Lu Ming jelas lebih kuat darinya. Jika pertempuran berlanjut, dia mungkin benar-benar mati. Sayangnya, dia ingin melarikan diri tetapi menyadari bahwa itu tidak mungkin.
Serangan Luming sangat liar dan dia tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Jika dia sedikit terganggu, dia akan terluka parah. Dia mengamati sekelilingnya dengan kemampuan teleknosisnya dan merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, hanya tinggal 2 orang lagi yang tersisa dari perlombaan Langit Kuning. Kekuatan tempur dari embun langit yang luas tidak jauh lebih lemah darinya. Yang lain tidak memiliki keunggulan dalam jumlah dan sama sekali bukan lawan embun langit yang luas. Pada saat ini, 2 orang telah terbunuh. 2 sisanya juga dalam bahaya, dan kekalahan hanya masalah waktu. Sial, ini semua gara-gara bocah nakal ini. Huang Tian, Ao menggeram dalam hatinya, matanya dipenuhi kebencian. Kali ini, seharusnya ini penyergapan yang sempurna. 8 orang itu pasti bisa membuat keempatnya tetap tinggal. Namun, mereka tidak menyangka Luming akan muncul begitu saja. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia benar-benar membalikkan keadaan sepenuhnya. Kali ini, mereka mungkin akan menjadi pihak yang dimusnahkan sepenuhnya. Jika kita akan mati bersama. Huang Tian, Ao meraung sambil membakar energi asalnya. Energi asal Huang Tian, Ao berada di level teratas dan dia telah melalui 3 kesengsaraan abadi. Begitu dinyalakan, itu akan menjadi sangat kuat. Untuk sesaat, dia hampir lolos. Sayangnya, sepasang sayap muncul di punggung Luming dan ia menunjukkan kecepatannya. Huang Tianao sama sekali tidak bisa menghindar. Wah, setelah lebih dari 10 jurus, Luming berhasil mengalahkan lautan alam semesta Yin yang diciptakan oleh Huang Tianao. Tombak panjang itu tak terhentikan dan menembus dantian Huang Tianao. Kaca, retakan muncul di akar asal Huang Tianao, dan meledak. Kekuatan penghancur menyapu, mencabik-cabik tubuh Huang Tianao. Bahkan mantra kehendak surga tidak dapat memperbaikinya. Jiwa Huang Tianao melesat ke kejauhan untuk melarikan diri. Luming melemparkan tombaknya dan menusuk jiwa Huang Tianao hingga tewas. Astaga, Luming menghela napas lega. Huang Tianao benar-benar sulit dibunuh. Dia berada pada level kultivasi yang sama dengan Luming, tetapi itu di luar dugaannya. Lebih tepatnya, kekuatan tempur Huang Tianao masih lebih rendah dari Luming. Alasan mengapa dia begitu sulit dihadapi adalah karena mantra takdirnya. Jika bukan karena mantra takdir, Huang Tianao pasti sudah mati di tangan Luming. Pada saat ini, pertempuran lain juga akan segera berakhir. Embun langit luas cukup kuat, tidak lebih lemah dari Huang Tianao. Bersama 3 penguasa langit luas lainnya, mereka membunuh 2 anggota klan Langit Kuning terakhir. Hasilnya sudah diputuskan. Aduh, anggota terakhir ras Langit Kuning dibunuh oleh Chang Tianlu, mengakhiri pertempuran. Luming menyimpan cincin penyimpanan ras Langit Kuning tanpa sepatah kata pun. Kekuatan tempur saudara benar-benar mengagumkan. Bagaimana aku harus memanggilmu? Embun Empyrean berjalan mendekat dan menggenggam tinjunya. 3 orang lainnya pun menangkupkan tangan mereka, tidak lagi memandang rendah ke arahnya. Untuk bisa membunuh Huang Tian, Ao seorang diri, bahkan dalam klan Empyrean, hanya ada beberapa orang dengan pangkat yang sama yang mampu melakukannya. Mengalahkan dan membunuh adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mereka tahu betul bahwa mantra takdir Huang Tianao sangat kuat dan memiliki daya hidup yang kuat. Sangat sulit untuk membunuhnya. Selain klan Empyrean, sungguh mengejutkan jika ras lain mampu membunuh Huang Tianao. Luming merenung sejenak dan akhirnya mengatakan nama aslinya. Alasan utamanya adalah dia merasa ras Empyrean tidak mempunyai niat buruk terhadap alam semesta purba. Jika mereka punya niat jahat, mereka tidak akan membantu alam semesta yang tandus saat itu. Mereka akan membiarkan dunia bawah menghancurkan alam semesta yang tandus itu. Kamu adalah Luming dari alam semesta purba. Langit luas embun dan yang lainnya semua terkejut. Tidak buruk, Luming mengangguk. Akulah embun cakrawala. Kemudian embun surga memperkenalkan yang lain satu persatu. Saudara Lu, bagaimana kalau pergi ke kota utama bersama kami? Pertempuran di kota utama sudah memasuki tahap panas. Saya khawatir pertempuran terakhir akan segera terjadi. Kata embun surga, itulah yang ada di pikiranku. Aku penasaran bagaimana pertempuran di kota utama. Dalam perjalanan ke sini, aku menemukan bahwa banyak wilayah telah jatuh ke tangan dunia bawah. Kata Luming. Seperti ini, embun Empyrean menjelaskan situasi pertempuran di kota utama. Belum lama ini, beberapa orang kesayangan surga dari dunia bawah datang ke suatu wilayah kecil dan merusak keseimbangan.
Hal ini menyebabkan banyak wilayah kecil jatuh ke tangan dunia bawah. Pada akhirnya, badai melanda kota utama. Selama waktu ini, kedua belah pihak saling memburu. Awalnya, Firmamen Dew dan yang lainnya telah menemukan dua ahli langit kuning dan ingin melenyapkan mereka untuk melemahkan kekuatan dunia bawah. Mereka tidak menyangka bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh langit kuning. Untungnya, mereka telah bertemu Lu Ming, atau situasinya tidak akan baik. Tidak hanya menyingkirkan 8 ahli klan langit kuning, tetapi saudara Lu juga bergabung dengan kita. Peluang kita untuk menang akhirnya meningkat. Kata embun surga, yang mana yang paling disukai di klan Huang Tianao? Dan 7 lainnya, di level berapa mereka? Lu Ming bertanya. Dia sangat khawatir tentang hal ini. Apakah semua orang dari klan langit kuning sekuat ini? Dia tidak mempercayainya. Ras langit tidak diragukan lagi sangat kuat, dan tidak ada kosmos besar yang dapat menandingi mereka. Lawan ras surga akan selalu menjadi ras surga. Akan tetapi, mustahil bagi mereka untuk menjadi begitu luar biasa kuatnya sehingga salah satu dari mereka bisa sekuat itu. Klan Langit Kuning adalah salah satu yang terbaik bahkan di klan Langit Kuning. Sedangkan 7 lainnya, mereka semua jenius. Kata embun surga, dia dianggap sebagai orang terpilih. Mungkinkah dia hanya orang biasa yang disukai surga? Lu Ming memahami makna tersembunyi di balik kata-kata embun langit luas itu. Memang, mereka hanya ahli kesombongan surgawi biasa. Ketika mereka berada di alam dewa surgawi, mereka biasanya menembus batas 3 atau 4 kali. Huang Tian, Ao telah menembus batas 5 kali ketika dia berada di puncak alam dewa surgawi. Kata embun surga, dia baru berhasil menembus 3 kali dan 4 kali, tapi kekuatan tempurnya sudah begitu kuat. Ekspresi wajah Lu Ming serius. Meskipun 7 lainnya hanya makhluk abadi tingkat 3, mereka lebih sulit dihadapi daripada makhluk abadi tingkat 4 biasa. Di kosmos besar lainnya, mereka pasti akan menjadi jenius teratas. Lagi pula, sangat sulit bagi kultivator di alam semi-abadi untuk bertarung melawan mereka yang berada di tingkat lebih tinggi. Itu karena teknik kuasi abadi. Pikiran Lu Ming sedang berpacu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun para elit ras langit kuning sangat berbakat, hal terpenting adalah teknik kuasi surgawi mereka. Transformasi Yin, lautan alam semesta, dan mantra takdir semuanya sangat kuat, melampaui teknik kuasi abadi lainnya. Meskipun Huang Tian, Ao juga telah menembus batas 5 kali, ada juga perbedaan dalam kekuatan tempur setelah ia mencapai alam semi-abadi. Sejauh pengetahuan saya, Huang Tianao hanya rata-rata di antara para jenius yang mampu menembus batas 5 kali dari klan Langit Kuning. Beberapa orang jauh lebih kuat daripada Huang Tianao. Kali ini, ada satu iblis yang telah menembus batas 5 kali, tetapi kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada Huang Tianao. Alasan utamanya adalah karena ia telah merusak keseimbangan. Kata embun surga. Bab 5314 Kota Utama. Apakah karena adanya kesenjangan antara teknik kuasi abadi? Lu Ming bertanya. Benar sekali. Itu karena teknik kuasi abadi. Baik itu klan surgaku atau klan langit kuning, kami memiliki teknik abadi dan kitab suci abadi teratas di lautan semesta. Teknik kuasi abadi yang berasal dari kitab suci abadi ini sangat kuat. Misalnya, kitab suci abadi surga kuning milik klan langit kuning adalah salah satu kitab suci abadi terkuat di lautan semesta. Teknik surga kuning yang berasal darinya juga merupakan salah satu teknik kuasi abadi terkuat. Sutra takdir abadi dari ras langit kuning berasal dari medan perang tingkat abadi, dan juga dikenal sebagai salah satu sutra abadi yang paling kuat. Ketika seseorang mengolahnya hingga tingkat terkuat, ia dikenal memiliki kekuatan hidup terkuat dan tidak akan pernah mati. Teknik kuasi abadi yang dikembangkan darinya juga memiliki kekuatan hidup yang mencengangkan. Ada juga beberapa teknik kuasi abadi lainnya. Keajaiban ras langit kuning sudah cukup kuat. Setelah mengembangkan teknik kuasi abadi ini, kekuatan tempur mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kosmos besar lainnya. Embun Empyrean diperkenalkan. Dalam kata-katanya, secara alami ada sedikit rasa bangga. Ras langit kuning sangat kuat, jadi ras langit biru tentu saja tidak akan lemah. Kalau tidak, kedua ras itu tidak akan menjadi musuh bebuyutan. Ekspresi wajah Lu Ming berubah serius. Dia merasa bahwa dia mungkin telah meremehkan dua klan surga besar. Saat berada di puncak alam asal,
Tang Feng pernah berkomentar bahwa jika teknik asal di tubuh Lu Ming saat ini dikultivasikan hingga mencapai kesuksesan besar, dia bisa masuk dalam peringkat 10 besar alam asal. Jika akar asal ketiga tubuh Lu Ming telah mencapai tingkat teratas dan teknik asal miliknya telah dikuasai, dia akan mampu melawan 3 orang teratas dalam daftar asal dan monster dari klan Changtian yang telah menembus batas sebanyak 6 kali. Kemudian, Lu Ming tidak hanya mencapai hal ini, tetapi akar asalnya juga berevolusi lebih jauh dari yayasan tingkat atas menjadi akar asal tingkat abadi. Kepercayaan diri Lu Ming meningkat pesat. Ia percaya bahwa dengan ketiga tubuh yang bekerja sama, ia seharusnya menjadi tak terkalahkan di antara mereka yang setingkat dan dapat mengalahkan para jenius pertama dan kedua pada peringkat asal. Namun, saat itulah ia berada pada titik timbal balik. Setelah memasuki tahap kuasi abadi, situasinya berubah. Hal ini dikarenakan para kuaso abadi dapat mengolah teknik-teknik kuaso abadi. Ada seni abadi dan sutra abadi yang kuat dan lemah. Kedua klan langit mengendalikan teknik abadi dan kitab suci abadi yang paling hebat dan paling mengerikan di lautan semesta. Teknik-teknik abadi yang berevolusi dari teknik-teknik abadi ini dan kitab suci abadi sangatlah kuat, jauh melampaui teknik-teknik abadi biasa. Dua jenius mengerikan dari ras surga akan menjadi lebih kuat setelah mengolah teknik-teknik kuasi abadi ini, yang selanjutnya memperlebar jurang antara mereka dan alam semesta lainnya. Jika seseorang yang telah menembus batas 4 atau 5 kali bisa begitu kuat setelah mengolah teknik-teknik semi-abadi ini, maka para jenius mengerikan yang telah menembus batas 6 kali pasti lebih berbakat. Mereka pasti akan mampu mengolah teknik-teknik semi-abadi ini ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan tempur mereka tidak akan terduga. Memikirkan hal ini, Lu Ming merasa sedikit ragu. Teknik kuasi abadi yang dikuasainya masih agak tipis. Orang bisa membayangkan bahwa jumlah kesengsaraan petir yang harus dialami oleh para jenius ras surga pasti sangat tinggi. Nona Changtian Lu, bolehkah saya bertanya, berapa jumlah rata-rata kesengsaraan petir yang Anda alami? Jika Anda tidak bisa mengatakannya, lupakan saja. Lu Ming tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Namun ketika dipikir-pikir betapa tabu menanyakan hal-hal seperti itu, karena itu adalah rahasia orang lain, tambahnya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Itu tercatat dalam catatan terkuat. Jumlah rata-rata kesengsaraan gunturku sedikit lebih dari 17. Dalam kesengsaraan abadi pertama, aku melewati 18 yang terkuat. Dalam gravitasi kedua dan ketiga, aku hanya melewati 17. Setelah itu, akan sulit untuk melewati 17. Chang Tianlu berkata. Dia menghela napas di akhir. Abnormal, Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa embun surga juga akan melewati kesengsaraan abadi terkuat meskipun itu hanya sedikit lagi. Tidak heran itu begitu kuat. Teknik kuasi abadi adalah satu hal, tetapi kekuatannya sendiri adalah hal lain. Rekor terkuat, apa itu? Lu Ming bertanya. Sekarang, semua kosmos besar di lautan alam semesta Yin yang sedang menjalankan rencana ajaib yang paling kuat. Seperti namanya, mereka akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk membantu para ajaib ini melewati kesengsaraan abadi yang paling kuat. Tentu saja, tidak banyak orang yang dapat bertahan hidup terus-menerus setelah 18 kali sambaran petir. Selama jumlah rata-rata sambaran petir melebihi 13, maka akan tercatat dalam catatan terkuat. Embun surga menjelaskan. Namun, sekarang aku hanya seorang kuaso abadi 3 kesengsaraan, jadi jumlah rata-rata kesengsaraan guntur sangat lemah. Meskipun sekarang rata-rata lebih dari 17, seiring dengan peningkatan kultivasiku, jumlah rata-rata kesengsaraan guntur akan terus menurun. Tidak ada yang kuat di tahap awal, tetapi ketika aku mencapai tahap kuaso abadi 8 kesengsaraan dan 9 kesengsaraan, jumlah rata-rata kesengsaraan guntur tinggi, yang sangat kuat. Embun surga ditambahkan. Ini juga menjadi alasan mengapa dia begitu detail dan rendah hati dalam penjelasannya. Ini karena dia memperkirakan bahwa 3 kesengsaraan petir pertama yang dialami Lu Ming kemungkinan besar adalah 18 kesengsaraan petir terkuat yang pernah dialaminya. Itu adalah naluri semua makhluk hidup untuk bersikap rendah hati di hadapan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Lu Ming mengangguk. Ini sangat mudah dimengerti. Semakin awal kesengsaraan abadi, semakin mudah untuk melampaui kesengsaraan abadi 9 tahap, dan jumlah kesengsaraan petir yang dapat dilampaui juga akan meningkat. Hal itu akan menjadi lebih sulit seiring berjalannya waktu.
Mampu melewati 18 sambaran petir kesengsaraan di awal bukan berarti mereka akan mampu melewati sambaran petir berikutnya. Sangat normal bagi banyak orang untuk melewati semakin sedikit sambaran petir kesengsaraan seiring dengan perjalanan mereka. Akan sangat mengerikan jika seseorang masih dapat mempertahankan rata-rata 18 baut kesengsaraan guntur pada tingkat kuasi abadi 9 kesengsaraan. Monster dari ras langit kuning telah melewati 18 sambaran petir di ketiga kesengsaraan abadi. Bagian yang paling menakutkan adalah potensinya masih jauh dari kata habis. Dia mungkin akan mampu melewati 18 sambaran petir di semua kesengsaraan abadi berikutnya. Anggota lain dari ras langit luas telah ditambahkan. Semua orang mengobrol sambil berjalan menuju kota utama. Beberapa hari kemudian, sebuah kota kuno besar muncul di hadapan Luming. Kota ini 10 kali lebih besar dari kota-kota yang pernah dilihat Luming sebelumnya. Ini adalah kota utama daerah ini. Di kota utama, ada formasi teleportasi kuno yang dapat meninggalkan medan perang tingkat abadi. Di atas kota utama, ada lautan manusia dengan bendera berkibar di udara. Suasananya berat, seolah-olah badai akan datang. Ada banyak orang di kota utama. Luming melirik sekilas dan menemukan bahwa ada tidak kurang dari 10.000 orang. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah makhluk abadi semu, dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi semu kesusahan ketiga. Ketika langit luas embun dan yang lainnya kembali, mereka secara alami disambut. Ketika makhluk hidup dari kosmos besar lainnya melihat mereka, mereka semua sangat hormat. Status klan Empyrean di wilayah yang berada di atas segalanya. Tatapan mata Luming menyapu seluruh area dan menemukan beberapa orang dari kosmos besar cahaya suci. Mereka juga membungkuk dan tersenyum patuh di depan embun langit yang luas dan yang lainnya. Banyak mata orang yang tak kuasa menahan diri untuk tidak tertuju pada Luming dengan rasa penasaran yang mendalam. Luming telah kembali bersama dengan Sky Dew yang luas dan yang lainnya. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki kedudukan yang setara. Perlu diketahui bahwa Chang Tianlu dan yang lainnya dianggap jenius bahkan di klan Chang Tian. Tidak banyak di alam yang dapat setara dengan mereka dan juga merupakan dewa semu tiga kesengsaraan. Orang ini, Luming. Tiba-tiba seseorang dari kosmos besar cahaya suci mengeluarkan raungan pelan. Dia mengenali Luming. Faktanya, kebanyakan orang di kosmos cahaya suci telah melihat potret Luming. Tidak sulit bagi mereka untuk mengenalinya. Luming. Luming yang mana? Seseorang bertanya. Siapa lagi? Tentu saja, Luming dari alam semesta purba. Banyak orang sedang berdiskusi. Bab 5315, para ahli lain dari ras Empyrean. Ada banyak makhluk kuat dari kosmos besar di kota utama, seperti kosmos besar kekacauan peringkat kedua dan kosmos besar jiwa dewa peringkat ketiga. Ada juga banyak ahli dari kosmos besar giok murni dan kosmos besar cahaya suci. Pada saat itu, banyak makhluk hidup di Yuking dan kosmos besar cahaya suci memandang Luming dengan niat membunuh. Namun, saat dia melihat Luming dan embun surga berjalan berdampingan, niat membunuhnya langsung padam. Dari kelihatannya, Luming dan embun langit yang luas memiliki hubungan yang baik. Jika mereka berani menyerang, mereka pasti akan dihukum berat. Mungkinkah Luming telah berhubungan dengan embun surga? Memikirkan hal ini, banyak orang merasa iri. Embun Cakrawala, bahkan di klan Cakrawala, dianggap sebagai jenius teratas. Dia telah menembus batas 5 kali di alam guru surgawi. Selain itu, dia muda dan cantik. Banyak orang di alam semesta menginginkannya. Sayang sekali, Luming menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia tidak sabar menunggu orang-orang dari Kosmos Agung Yuking dan Kosmos Agung Cahaya Suci menyerangnya terlebih dahulu. Kalau begitu, dia akan bisa menamparkan mereka sampai mati dengan alasan yang masuk akal. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkannya. Pengadilan yang memiliki aturan bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk saling membunuh di medan perang tingkat abadi. Bahkan tanpa embun surga yang luas, orang-orang ini tidak akan berani melakukannya di depan semua orang. Luming, aku akan membawamu menemui penguasa kota sementara dari kota utama ini. Dia juga jenius teratas dari klan Empyrean, mata air Empyrean. Embun langit yang luas tersenyum pada Luming. Senyuman ini langsung meluluhkan hati banyak orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, kecemburuan mereka terhadap Luming meningkat 10 kali lipat. Embun Empyrean biasanya tampak agung dan perkasa di hadapan orang lain.
Kapan embun itu pernah memberi mereka senyuman yang begitu lembut? Kecemburuan, kecemburuan yang kuat. Jika tatapan bisa membunuh, Lu Ming merasa tatapannya akan penuh dengan lubang. Lu Ming tersenyum dan mengabaikan perasaan orang-orang ini. Dia bertanya, bagaimana kekuatan mata air surga dibandingkan dengan kalian? Tentu saja, dia lebih kuat dariku. Teknik langit biru dan teknik kuasi surgawi lainnya lebih baik dariku. Namun, dia tidak sekuat monster baru dari klan langit kuning. Jadi, kita harus menggunakan mata air langit biru sebagai inti untuk menyiapkan formasi serangan gabungan untuk melawan monster itu. Mata air surga memberikan pengantar yang sederhana. Beberapa dari mereka melewati kota dan tiba di sebuah aula besar. Aula utama berada di tengah-tengah pertemuan dan dipenuhi orang. Pandangan Lu Ming menyapu dan menemukan lebih dari selusin ahli dari klan Empyrean dan selusin ahli lain dari alam semesta lain. Mereka yang mampu tampil di sini semuanya sangat kuat. Xiao Lu, kau sudah kembali. Bagaimana pertempurannya? Apakah kau sudah membunuh 2 orang dari ras langit kuning? Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berwajah persegi berusia 20-an. Ia berdiri dan bertanya. Aura orang ini kuat, dan hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan tekanan seperti gunung. Bahkan Lu Ming bisa merasakan betapa kuatnya orang ini. Kekuatan tempur orang ini jelas di atas Huang Tianao. Lu Ming tahu bahwa pemuda ini adalah Chang Tianquan. Kita telah ditipu kali ini. Kata embun surga. Kita ditipu. Apa yang terjadi? Ekspresi embun surga berubah. Kedua orang langit kuning itu hanyalah umpan. Saat kami mengejar mereka, kami disergap oleh langit kuning. Jumlah orang mereka 2 kali lipat lebih banyak dari kami, dan mereka dipimpin oleh Huang Tianao. Kata embun surga. Apa? Bukan hanya embun di langit saja, ekspresi orang lain pun ikut berubah drastis. Semua orang sangat menyadari kekuatan tempur Huang Tianao. Huang Tianao jelas tidak lebih lemah dari Chang Tianlu, dan dia memiliki 2 kali lebih banyak orang daripada dia. Tak perlu dikatakan, karena ini adalah penyergapan yang diatur dengan hati-hati, orang-orang yang dikirim keluar tentu saja tidak lemah. Bagaimana mungkin Chang Tianlu dan yang lainnya tidak terluka? Apakah ada yang menolongnya? Beberapa orang yang lebih pintar memandang Lu Ming. Lu Ming dan embun Empyrean berjalan berdampingan, mengobrol dan tertawa. Mungkinkah orang ini telah menyelamatkan embun Empyrean dan yang lainnya? Orang ini tampak asing dan belum pernah terlihat sebelumnya. Mungkinkah dia memiliki kekuatan tempur seperti itu? Lu Ming dari alam semesta prasejarah. Ada juga para dewa dari kosmos besar cahaya suci di aula. Mereka menggeram dan mengungkapkan asal-usul Lu Ming. Kita beruntung bisa bertemu saudara Lu Ming kali ini. Dia menyelamatkan kita dan membunuh Huang Tianao. 7 master ras langit kuning lainnya semuanya terbunuh. Kata embun surga. Apa? Semua orang di tempat kejadian berdiri kaget. Mereka tidak bisa mengendalikan emosi mereka. Energi yang kuat melonjak dan mereka menatap Lu Ming dengan ngeri. Bahkan mata air surga pun terkejut. Lu Ming benar-benar dapat membunuh Huang Tianao. Bahkan dia tidak bisa membunuh Huang Tianao. Dengan kekuatan tempurnya, dia dapat mengalahkan Huang Tianao, tetapi mustahil membunuhnya. Ras langit kuning mengembangkan keterampilan kehendak surga, dan vitalitas mereka sangat mencengangkan. Jika mereka ingin melarikan diri, mereka akan sangat sulit dibunuh. Lu Ming dari alam semesta purba benar-benar memiliki kekuatan tempur seperti itu. Mustahil. Para makhluk hidup di kosmos cahaya suci agung dan kosmos giok murni agung yang ada di aula tersebut tidak dapat mempercayainya. Kemudian, embun dari langit luas secara singkat menceritakan kepadanya tentang bagaimana mereka mengejar ras langit kuning, disergap, dan bagaimana Lu Ming bergerak. Bagus, hahaha, dunia bawah telah kehilangan 8 ahli, dan kami telah menambahkan seorang ahli seperti saudara Lu. Kali ini, kami mungkin tidak akan kalah. Embun surga tertawa terbahak-bahak. Awalnya, karena kemunculan tiba-tiba beberapa monster dari dunia bawah, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Namun, sekarang setelah satu pihak kalah sementara pihak lain menang, hal itu tidak selalu terjadi. Setidaknya, tekanan pada mereka telah berkurang banyak. Orang lain di aula juga tersenyum. Tentu saja, orang-orang dari kosmos cahaya suci dan kosmos giok murni tidak terlihat terlalu baik. Semakin kuat Lu Ming, semakin tidak bahagia mereka. Saudara Lu, tolong ting dewa di sini sebentar. Makhluk-makhluk dunia bawah mungkin akan segera melancarkan serangan besar-besaran.
Pada saat itu, saya harus menyusahkan saudara Lu untuk membantu. Kata mata air surga, sebagai orang dari alam yang, aku seharusnya membantu. Saudara Changtian, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Mereka tiba di sebuah tempat tinggal. 4 cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Mereka adalah 4 ahli dari klan Langit Kuning. Setelah melanggar batasan itu, Lu Ming membukanya untuk melihatnya. Seperti yang diharapkan dari ras surga. Mereka sangat kaya. Lu Ming mendesah. 4 ahli ras Langit Kuning memiliki lebih dari 20 senjata kuasi abadi. Terlebih lagi, senjata tingkat terendah adalah senjata kuasi abadi kesusahan ketiga. Bahkan ada 3 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Ia juga menemukan 3 tumbuhan yang hampir abadi. Obat semi-abadi bukanlah hal yang sepele. Setelah disempurnakan, obat itu dapat mempercepat proses kultivasi dan meningkatkan kultivasi. Selain itu, darah abadi standar berjumlah lebih dari 1 juta tetes. Yang paling penting, Lu Ming menemukan puluhan kristal jiwa. Kristal jiwa sangat langka dan memiliki harga, tetapi tidak ada yang bisa membelinya. Dia tidak menyangka akan menemukan lusinan kristal jiwa di antara ras Langit Kuning. Setelah selesai, Lu Ming mengeluarkan kristal jiwa dan mulai memurnikannya untuk meningkatkan jiwanya. Perang datang lebih cepat dari yang diperkirakan Lu Ming. Lu Ming hanya tinggal di kota utama ini selama 3 hari sebelum perang antara kedua belah pihak pecah. Bab 5316 Pengepungan dimulai. Degup-degup-degup. Suara genderang perang bergema di antara awan. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kota utama dan bergegas menuju ke 4 tembok kota. Di tengah kota utama, terdapat sebuah menara awan yang tingginya seperti pedang tajam. Berdiri di lantai tertinggi menara awan tersebut, seseorang dapat melihat ke bawah ke 4 penjuru kota utama dan mengamati situasi pertempuran di seluruh kota utama. Mata air surga dan yang lainnya berada di atas menara awan, memberi perintah dan memimpin pertempuran. Saudara Lu, ikuti aku ke pagoda awan. Embun langit yang luas menemukan Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Bersama dengan embun langit yang luas, mereka pergi ke pagoda awan. Pagoda awan itu sangat luas. Termasuk mata air surga, ada lebih dari selusin orang berdiri di sana. Melihat Lu Ming datang, Chang Tianquan mengangguk sambil tersenyum dan kemudian terus mengamati situasi pertempuran. Lu Ming juga mengamati sekelilingnya. Di luar kota utama, sejumlah besar tokoh bergegas menuju kota utama dari keempat arah. Mereka semua adalah makhluk dari dunia bawah. Jumlah mereka lebih dari 10.000 di 4 penjuru. Mereka bukanlah makhluk biasa. Mereka semua adalah makhluk semi-abadi, dan sebagian besar dari mereka adalah makhluk semi-abadi pada masa kesusahan ketiga. Pemandangan di mana lebih dari 10.003 makhluk abadi kuasi kesengsaraan menyerang pada saat yang sama terlalu mengerikan. Lebih dari 10.000 kuasa abadi kesusahan ketiga menyerang pada saat yang sama dengan momentum yang mengguncang bumi, menyebabkan dunia bergetar. Hal ini memberi orang ilusi bahwa ada gelombang tak berujung yang datang dari segala arah dan dapat menghancurkan dan melenyapkan segalanya. Seolah-olah satu serangan saja dapat menghancurkan kosmos yang luas. Bersiap. Suara mata air surga menyebar ke seluruh kota utama. Semua orang di wilayah yang bersiap untuk pertempuran besar. Akan tetapi, makhluk hidup di dunia bawah berhenti 1000 mil jauhnya dan berbaris dalam barisan. Dengan masing-masing pasukan sebagai inti, ada senjata semi-abadi yang melayang di atas mereka. Itu adalah senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Setiap pasukan menggunakan senjata kuasi abadi kesusahan ke-6. Seorang kuasa abadi kesusahan ketiga dapat menggunakan senjata kuasa abadi kesusahan ke-6 jika banyak dari mereka bekerja sama, tetapi sangat sulit untuk menggunakan senjata kuasa abadi kesusahan ke-7, terutama karena celahnya terlalu besar. Membunuh. Sebuah suara gemuruh keras datang dari perkemahan dunia bawah. Kemudian, senjata kuasi abadi 6 kesengsaraan bersinar satu persatu dan memancarkan aura yang kuat. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah kota utama di sisi alam yang. Secara keseluruhan, ada lebih dari 50 senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 di 4 arah. Meskipun senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 tidak fleksibel di bawah kendali ratusan orang, senjata itu sangat efektif dalam menyerang sebuah kota. Meskipun mereka tidak dapat menggerakkan kota kuno di medan pertempuran tingkat abadi, mereka masih dapat menyebabkan banyak kerusakan pada kamp musuh. Tentu saja,
Pihak yang rilem sudah membuat persiapan. Tim-tim kecil sudah dibagi di tembok kota. Senjata kuasi abadi kesusahan ke-6 juga muncul di atas kepala mereka. Kota utama dijaga oleh para ahli dari ras Empyrean, kosmos besar kekacauan, kosmos besar jiwa surgawi, dan 10 kosmos besar teratas lainnya di alam yang. Tentu saja, tidak ada kekurangan senjata kuasi abadi tingkat tinggi. Klan terkaya di lautan semesta, tanpa diragukan lagi, adalah ras surga dan ras langit kuning. Terlebih lagi, sebagian besar senjata dari alam yang merupakan senjata abadi kuasi kesusahan ke-6 yang bersifat defensif. Perisai, pagoda, dan prajurit abadi yang menyerupai gunung tumbuh dalam ukuran dan terbang keluar untuk menjaga keempat sudut kota utama. Ledakan, ledakan, ledakan. Senjata kuasi abadi kesengsaraan ke-6 dari kedua belah pihak bertabrakan di udara, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Lingkaran gelombang energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Jika seorang kuasi abadi kesengsaraan ketiga biasa terperangkap dalam gelombang, dia mungkin akan mati tanpa mayat. Satu pihak menyerang sementara pihak lain bertahan. Dengan sangat cepat, mereka saling bertukar lebih dari 10 kali tembakan. Alam yang dipertahankan dengan kokoh, namun alam yin belum ditembus. Siapkan formasi. Pada saat ini, perintah militer datang dari dunia bawah. Kemudian, formasi serangan gabungan 9 orang muncul satu demi satu. Formasi serangan gabungan 9 orang ini berubah menjadi pedang, pedang panjang, api, atau binatang aneh, dan bergegas menuju kota utama. Serangan gabungannya sangat cepat dan lebih fleksibel. Pedang dan golok yang dibentuk oleh formasi serangan gabungan terus berkelebat, menghindari para prajurit semi-abadi kesusahan ke-6 dan menyerbu menuju kota utama. Ada juga beberapa ahli solo yang bercampur di antara formasi serangan gabungan ini. Orang-orang ini bertindak sendiri dan menyerang bersama dengan formasi serangan gabungan. Mereka lebih cepat dan lebih gesit. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah master sejati. Bahkan yang terlemah pun sekuat 3 pemuda yang mengikuti embun surga. Mereka berdua merupakan makhluk abadi tingkat ketiga, tetapi kekuatan tempur mereka sebanding dengan makhluk abadi tingkat keempat. Namun, jumlah mereka tidak banyak. Hanya sekitar 20 orang di keempat penjuru, dan lebih dari setengahnya berasal dari ras langit kuning. Tentu saja, ada yang lebih kuat di antara mereka, yang keberadaannya setara dengan embun surga. Namun, jumlah mereka bahkan lebih sedikit. Hanya ada 7 atau 8 dari mereka di keempat arah. Sebagian besar dari mereka berasal dari ras langit kuning. Hanya sedikit yang berasal dari ras lain. Taktik dunia bawah sangat bagus. Mereka pertama-tama menggunakan prajurit kuasi abadi kesusahan ke-6 untuk membuka jalan dan kemudian mengirim para ahli untuk menyerang. Di planet berteknologi tinggi, senjata kuasi abadi 6 kesengsaraan setara dengan senjata api berat. Mereka menggunakan senjata api berat untuk membersihkan jalan sementara para ahli lainnya menyerbu ke depan. Begitu para master formasi serangan gabungan atau para ahli individu bergegas ke kota utama, mereka dapat menghancurkan tim-tim tersebut dan membuat mereka tidak dapat menggabungkan kekuatan untuk menggunakan senjata kuasi abadi 6 kesengsaraan. Pada saat itu, prajurit kuasi abadi 6 kesengsaraan di dunia bawah akan menyerang, dan situasi keseluruhan akan menjadi tenang. Sudah saatnya para ahli kita bergerak. Hancurkan mereka dan hentikan mereka. Musim semi surga memerintahkan. Di sisi alam yang, ada juga formasi serangan gabungan yang disiapkan. Mereka terbang keluar dan terbang menuju formasi serangan gabungan alam yin. Kedua belah pihak bertarung bersama. Pada saat yang sama, para ahli individu juga terbang keluar untuk bertarung melawan para ahli dari dunia bawah. Serahkan saja orang itu padaku. Serahkan saja padaku yang di sisi timur. Dari pagoda awan, beberapa sosok terbang keluar dan menyerang para ahli top dunia bawah lainnya. Misalnya, embun dari langit biru pergi ke utara dan bertarung dengan wanita dari ras langit kuning. Luming menemukan bahwa di alam yang, sebagian besar ahli teratas di tingkat embun cakrawala berasal dari klan cakrawala. Di alam semesta lain, hanya ada 2. Hal ini wajar saja. Di alam dewa surgawi atau alam asal, para jenius dari alam semesta lain dapat bersaing dengan para jenius dari ras surga. Namun, setelah memasuki tahap kuasi surgawi, ras surga akan menjadi lebih kuat karena mereka memiliki teknik kuasi surgawi yang kuat, yang akan memperlebar kesenjangan di antara mereka dan para ras berbakat mengerikan dari alam semesta lain.
Hanya para jenius dari alam semesta lain yang memiliki peluang besar yang mampu mengejar para jenius dari ras surga dalam kekuatan tempur. Untuk sementara waktu, pertempuran di luar kota utama sangatlah intens. Mata air surga dan 8 orang di sekitarnya tidak bergerak, karena lawan mereka adalah monster paling kuat di dunia bawah. Dia adalah monster dengan rata-rata 18 petir. Namun, dengan cara ini, jumlah ahli tingkat atas di alam yang akan sedikit lebih sedikit, dan akan sulit menghentikan semua ahli di alam yin. Seseorang dapat melihat sosok di barat bergerak sangat cepat dan menghindari prajurit semi-abadi 6 kesengsaraan. Ada beberapa formasi serangan gabungan dari alam yang menyerang orang ini, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Orang itu menebas dengan pedangnya, dan dimanapun cahaya pedang itu lewat, formasi serangan gabungan terbelah. Bab 5317 Pertempuran Antara yang Kuat. Tidak hanya di barat, tetapi juga di utara, ada juga seorang master teratas yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Mereka semua adalah eksistensi yang setingkat dengan embun langit yang luas. Bahkan jika mereka lemah, mereka tidak jauh lebih lemah. Kakak Lu, aku mengandalkanmu. Mata air ether memandang Lu Ming. Jika mereka semua menyerang, mereka akan memiliki lebih banyak master top. Ada 2 master top di samping mata air surga, tetapi mereka harus bekerja sama untuk menghadapi monster paling kuat di dunia bawah. Begitu mereka bergerak, monster terkuat pun akan menjadi tak terkalahkan. Sebelum Lu Ming datang, ini adalah pemandangan yang paling mereka takuti saat mereka menyimpulkan hasil pertempuran. Serahkan saja padaku, sosok Lu Ming melesat seperti sambaran petir, menuju ke arah barat kota utama. Dalam sekejap, dia telah bergegas keluar kota. Dan EBSCP, tombak itu melesat dan langsung menghancurkan formasi 9 orang itu. Orang di dalamnya memuntahkan darah dan tubuhnya retak. Dia terluka parah. Lu Ming menyerbu ke depan, pancaran tombaknya menembus dan membunuh ke-9 orang yang telah membentuk formasi itu. Asyik, sosok Lu Ming tidak berhenti dan dia bertemu dengan ahli top. Orang ini juga berasal dari ras langit kuning. Teknik surga kuning. Orang ini baru saja melihat Lu Ming menghancurkan formasi serangan gabungan dengan satu gerakan dan tahu bahwa Lu Ming sangat kuat. Dia tidak berani ceroboh dan menggunakan gerakan pamungkasnya sejak awal. Samudra Yin sepanjang 20 meter muncul. Kekuatan Yin yang besar menekan Lu Ming. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan menebas Lu Ming. Lu Ming dapat mengetahui bahwa kekuatan tempur orang ini tidak lebih lemah dari Huang Tian'ao. Mata Lu Ming menyala-nyala. Di matanya, ras langit kuning adalah gudang harta karun yang bergerak. Setelah membunuh mereka, dia tidak hanya akan mendapatkan banyak harta karun, tetapi dia juga akan mendapatkan banyak pahala pertempuran. Setelah membunuh Huang Tian, Ao dan yang lainnya, Lu Ming telah mendapatkan hampir 2000 kredit pertempuran. Hanya ada 4 langit kuning, dan mereka semua adalah makhluk abadi kuasi 3 kesengsaraan, namun mereka telah memperoleh 2000 prestasi pertempuran, yang mana 10 kali lebih banyak dari makhluk abadi kuasi 3 kesengsaraan biasa. Tombak itu melesat keluar dan cahaya tombak itu menembus langit. Lautan alam semesta Yin bergetar hebat seakan-akan akan meledak. Kemudian, tombak panjang itu membesar dengan cepat dan bertabrakan dengan pencapaian pertempuran pihak lain. Dengan suara berdenting, tubuh pihak lain terlempar ke belakang. Membunuh. Mati, Lu Ming berteriak dan menusukkan tombak panjangnya ke langit. Di langit tak jauh dari sana, cahaya tombak besar muncul dan menusuk ke arah ahli tingkat atas lainnya dari dunia bawah. Lu Ming ingin melawan beberapa ahli sendirian sehingga orang-orang dari alam yang dapat membebaskan tangan mereka. Cahaya tombak itu bagaikan pilar yang dapat menopang langit. Ekspresi ahli dari dunia bawah berubah dan dia mundur sekuat tenaga untuk menghindari cahaya tombak itu. Kau pergi ke utara. Serahkan orang ini padaku. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada ahli dari alam yang. Hati-hati. Ahli dari alam yang berkata demikian dan segera menyerbu ke utara, menghalangi ahli yang tak tertandingi di utara. Lu Ming mengacungkan tombak panjangnya. Cahaya tombak itu terlihat di mana-mana saat ia bertarung melawan 2 petarung itu sendirian. Kedua ahli dari dunia bawah memiliki niat membunuh yang dingin saat mereka bergabung untuk membunuh Lu Ming. Satu dari mereka berasal dari klan Langit Kuning, dan yang lainnya bukan dari klan Langit Kuning, tetapi dia juga seorang jenius papan atas. Jelas bahwa dia memiliki peluang lain dan menguasai teknik kuasa celestial yang mengerikan. Kekuatan tempurnya tidak jauh lebih lemah dari Huang Tian'ao.
Kedua ahli itu memang kuat saat mereka bergabung. Tidak banyak makhluk abadi tingkat 3 yang bisa menandingi mereka. Sayangnya, mereka telah bertemu Luming. Meskipun teknik kuasi abadi Luming sedikit monoton, namun teknik itu pasti kuat. Teknik asli yang ia pahami sekarang sudah sangat kuat. Jika ia mengolahnya hingga tuntas, itu akan cukup untuk bersaing dengan teknik kuasi abadi biasa. Sekarang dia sudah mengembangkan teknik kuasi abadi, dari segi kekuatan saja, teknik itu tidak akan lebih lemah dari teknik-teknik kuasi abadi tingkat atas itu. Selain akar asal tingkat abadi Luming, bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan menjadi tandingannya. Setelah mereka bertiga bertukar lebih dari 10 gerakan, Luming mulai menguasai keadaan. Di perkemahan dunia bawah, seorang pemuda tampan berjubah hitam dengan mata yang dalam sedang mengawasi seluruh medan perang. Pria ini adalah jenius baru yang tak tertandingi dari ras langit kuning, makhluk paling kuat di area ini, Huang Tianlin. Pada saat itu, dia memperhatikan Luming dan sedikit mengernyit. Seorang ahli seperti itu benar-benar muncul di wilayah ini dari alam yang. Tampaknya kematian Huang Tian, Ao dan yang lainnya kemungkinan besar terkait dengan orang ini. Kata Huang Tiangang, dia memang sangat kuat. Aku khawatir Huang Tianhu dan Jiang Chen bukan tandingannya. Kata seorang lelaki tua di samping Huang Tianlin. Sudah saatnya aku bertindak. Spring of Heaven benar-benar naif menggunakan serangan gabungan terhadapku. Huang Tianlin mencibir dan melangkah ke udara. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia bergegas menuju kota utama alam yang. Di pagoda awan, Huang Tianlin sudah bergerak. Ayo kita bergerak. Mata air surga berteriak dengan suara rendah, dan 8 orang lainnya mengikutinya. Dalam proses menyerbu keluar, baju besi mereka bersinar, dan kekuatan misterius mereka terhubung. Sebuah formasi serangan gabungan dibentuk, berubah menjadi pedang tempur yang memancarkan aura yang membakar. Pedang itu bergetar saat melesat di udara, menuju langsung ke arah Huang Tianlin. Huang Tianlin memegang pedangnya dengan kedua tangan tanpa rasa takut. Ia mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan dan menghantam pedang tempur itu, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian, tubuh Huang Tianlin bergetar dan dia mundur selangkah. Namun di matanya, semangat juangnya bahkan lebih kuat. Saat berikutnya, dia berbalik dan melawan serangan gabungan dari mata air surga dan yang lainnya. Bagaimanapun, mata air Changtian adalah inti dari serangan gabungan. Selain itu, ada dua jenius yang sangat kuat. Serangan gabungan itu sangat kuat. Untuk sesaat, mereka benar-benar berada di atas angin. Namun, Huang Tianlin tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Kedua belah pihak terus bertarung dan menemui jalan buntu. Keempat sisi kota utama semuanya bertempur dan membunuh. Jenius melawan jenius, formasi serangan gabungan melawan formasi serangan gabungan. Secara perlahan, dunia bawah mulai menguasai. Lagi pula, keseimbangan di daerah kecil sekitar kota utama telah rusak, dan banyak ahli dari alam yang telah dibunuh oleh alam yin. Para ahli dunia bawah dari daerah-daerah kecil berkumpul di kota-kota utama, sehingga jumlah ahli dunia bawah di kota-kota utama pun bertambah. Jumlah favorit surga yang dapat menggunakan serangan gabungan atau bertarung melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi lebih banyak. Kalau saja Huang Tian, Ao tidak terbunuh ketika dia memimpin anak buahnya untuk membunuh Hao Tiandeu, dunia bawah pasti akan mempunyai lebih banyak ahli lagi. Meski begitu, pihak alam yang masih saja dalam posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya, dalam kontes antara ahli kuasi abadi 4 kesengsaraan, karena ada lebih banyak orang di dunia yin, di beberapa tempat, 2 orang akan mengepung 1 orang di dunia yang. Pada saat ini, seseorang di dunia yang telah terbunuh, jadi mereka hanya dapat menggunakan formasi serangan gabungan. Dengan satu pihak kalah dan pihak lain menang, wilayah yang mulai menarik mundur garis depan pertempuran. Pertarungan antara para jenius top pun berubah. Embun surga sedang bertarung dengan seorang wanita dari ras langit kuning. Pada saat ini, embun surga secara bertahap kalah. Bukan berarti embun surga tidak cukup kuat. Kekuatan Empyrean Dew tidak lebih lemah dari Huang Tianao. Lawannya terlalu kuat. Sebelum kedatangan Huang Tianlin, lawannya adalah pemimpin dunia bawah di kota utama ini. Dia adalah orang yang paling kuat, dan dia telah bersaing dengan mata air langit biru sepanjang tahun. Itu sangat kuat, sedikit lebih kuat dari embun surga. Keduanya saling bertukar puluhan jurus, dan Chang Tianlu benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika mereka terus bertarung,
dia pasti akan kalah. Bab 5318, Cahaya Abadi yang Tahan Karat. Embun surga berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi Lu Ming unggul dalam pertarungan 1 lawan 2. Meskipun banyak ahli dari kedua belah pihak bertarung dengan sengit, mereka terus-menerus mengamati medan perang dengan indera spiritual mereka. Pada saat ini, hati mereka berdebar kencang. Dua medan perang Lu Ming dan embun langit yang luas sangatlah penting dan akan memengaruhi perubahan situasi. Tidak peduli pihak mana yang menang pertama, itu akan merusak keseimbangan. Asyik, tombak panjang Lu Ming bergetar dan melesat keluar dengan kekuatan yang tak terbatas. Kilauan tombak yang menyilaukan itu bagaikan gunung yang terus-menerus menekan dua orang jenius teratas di dunia bawah. Tubuh Lu Ming saat ini telah meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Ledakan, samudra semesta Yin bergetar dan akhirnya meledak. Tubuh jenius ras langit kuning bergetar dan dia mundur. Wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jurus pamungkasnya telah dipatahkan dan dia menderita serangan balasan. Lu Ming memanfaatkan kemenangannya dan mengayunkan tombaknya ke dantian jenius ras langit kuning. Namun, seorang jenius lain menyerbu ke depan dan menghalangi tombak Lu Ming. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Mata Lu Ming berbinar dingin saat ia mengaktifkan teknik kuasi abadinya secara ekstrim. Permukaan tubuhnya dan permukaan tombak panjangnya ditutupi dengan lapisan cahaya. Layar cahaya ini adalah perwujudan utama dari teknik kuasi abadi. Layar cahaya ini dapat digunakan untuk menyerang, bertahan, dan meningkatkan kecepatan. Dapat dikatakan sangat komprehensif. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan teknik kuasi abadi meledak, meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming hingga ekstrim. Iblis dari dunia bawah tidak dapat memblokir serangan Lu Ming sama sekali dan dipaksa mundur oleh serangan Lu Ming. Dia hampir kehilangan pegangannya pada senjata kuasi abadi dan senjata itu terlepas dari tangannya. Lu Ming mengikuti dan melancarkan serangan mematikan, menusuk dantian pihak lain dengan tombaknya. Namun, dalam proses tombak panjang itu menembus, tubuh penjahat itu mulai berbenturan dengan lawan dengan kecepatan yang sangat mengagumkan dan mundur dengan cepat. Dengan bunyi swoosh, iblis itu mundur ribuan mil dan berhasil menangkis sebagian besar kekuatan tombak Lu Ming. Apa yang seharusnya menjadi pukulan mematikan malah berubah menjadi cedera ringan. Itu adalah teknik kuasi abadi yang kuat lainnya. Hati Lu Ming tergerak. Teknik kuasi abadi lawannya tidak hanya membuat kecepatan mundurnya sangat cepat, tetapi juga membuat tubuhnya bergetar cepat. Dengan bantuan kekuatan yang bergetar, dia dapat menghilangkan kekuatan serangan. Itu sangat misterius. Seperti yang diharapkan dari sosok yang setara dengan para jenius mengerikan dari ras surga, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu hindari. Lu Ming menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi, tombaknya yang panjang menusuk atau menghancurkan. Setiap serangan mengandung kekuatan yang mengerikan. Kedua orang jenius dunia bawah itu memperlihatkan ekspresi yang amat muram. Serangan Lu Ming terlalu kuat. Setiap serangan begitu dahsyat hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Mereka harus memusatkan seluruh energi mereka untuk menghadapinya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan hancur selamanya. Itu seperti sebuah perahu kecil di lautan luas yang sewaktu-waktu dapat terbalik oleh ombak besar. Perasaan ini sangat tidak mengenakan, seakan-akan dia sedang berjalan di ambang kematian setiap saat. Jika memungkinkan, mereka benar-benar tidak ingin melawan Lu Ming. Namun, mereka tidak punya pilihan sekarang. Mereka hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga dan berharap yang lain akan menang dan membantu mereka. Misalnya, orang yang melawan embun surga menang dan menolong mereka. Dengan bantuan orang itu, dia pasti bisa menekan Lu Ming. Bagaimana mungkin Lu Ming tidak tahu apa yang sedang mereka pikirkan? Dia tidak memberi mereka kesempatan dan melancarkan badai serangan. Wah, setelah beberapa gerakan, monster dari ras langit kuning terkena tombak tersebut. Sebagian besar tubuhnya meledak, dan dia terluka parah. Meskipun dia telah menguasai skill takdir dan memiliki kekuatan hidup yang kuat, dia tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Setiap serangan Lu Ming mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan dan terus-menerus menghancurkan. Setelah melukai jenius ras langit kuning dengan satu gerakan, Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Dia memfokuskan semua serangannya pada jenius ras langit kuning. Adapun jenius lainnya, sepasang sayap muncul di punggung Lu Ming dan dia mengembangkannya untuk dodge dengan kecepatan tinggi. Di bawah serangan hebat Lu Ming,
si jenius ras langit kuning akhirnya meledak. Tubuhnya tercabik-cabik. Namun, skill takdirnya sungguh luar biasa. Meski begitu, pihak lain masih pulih dengan kecepatan penuh. Tubuhnya yang rusak beregenerasi dengan cepat. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan. Dia mengayunkan tombaknya, dan puluhan cahaya tombak besar menghantam. Si jenius ras langit kuning menjerit melengking dan mati total. Jejak-jejak jiwa diserap oleh jimat giok di tubuh Lu Ming dan diubah menjadi kredit pertempuran. Setelah membunuhnya, Lu Ming mengincar orang lain. Pria itu terkejut dan segera mundur. Keduanya bukanlah tandingan Lu Ming bahkan ketika mereka bekerja sama. Dia pasti akan mati jika sendirian. Sayangnya, kecepatan orang ini jauh lebih lambat dari Lu Ming dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia diselimuti oleh cahaya tombak Lu Ming dan hanya bisa bersiap untuk berjuang demi hidupnya. Pada saat ini, ekspresi Huang Tianlin sangat dingin. Ketika dia menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Jumlah makhluk surga pada awalnya hanya sedikit, apalagi seorang jenius ulung seperti itu. Lu Ming berani membunuh jenius terbaik mereka. Dia adalah musuh bebuyutan ras langit kuning. Ada pula wanita cantik yang sedang bertarung dengan Chang Tiandeu. Ekspresinya juga sangat dingin, dan serangannya menjadi semakin ganas. Dia menyerang Chang Tiandeu dengan sekuat tenaga. Embun surga menggertakkan giginya dan bahkan membakar energi asalnya untuk melawan pihak lain. Dia sangat yakin bahwa selama dia menahan pihak lain untuk sementara waktu, Lu Ming akan datang membantunya setelah dia menang. Saat itu, mereka akan memiliki kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Jika dia gagal dan pihak lain pergi membunuh Lu Ming, itu akan buruk. Bisa dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalannya akan memengaruhi keseluruhan pertempuran. Dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya. Namun, kekuatan tempurnya masih lebih lemah dari lawannya. Bahkan jika dia bertarung dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menangkisnya. Setelah beberapa gerakan, pedang lawannya menebas dadanya. Cahaya penekan panas meledak dari tubuhnya dan dia nyaris menangkis pedang itu. Gulungan abadi yang terbuat dari baja tahan karat membuatmu kebal terhadap semua teknik. Bahkan jika kau telah menguasai teknik baja tahan karat, aku akan tetap menghancurkanmu. Wanita cantik itu berbicara dengan dingin. Sutra abadi yang tak ternoda adalah sutra abadi tertinggi yang diperoleh oleh ras Empyrean dari medan perang tingkat abadi. Itu adalah sutra abadi terbaik, dan cahaya abadi yang tak ternoda yang dihasilkannya dikatakan kebal terhadap semua serangan. Teknik anti karat adalah versi sederhana dari sutra abadi anti karat. Itu adalah teknik semi-abadi yang tidak lebih lemah dari teknik kehendak surga. Namun, ada batasnya. Selama batas ini terlampaui, maka batas itu bisa dilanggar. Wanita cantik dari klan Langit Kuning juga mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia ingin membunuh embun langit luas sebelum Lu Ming melakukannya. Akan tetapi, dia masih terlalu lambat. Monster yang bertarung dengan Lu Ming bukan berasal dari ras Langit Kuning. Meskipun ia telah menguasai teknik kuasi abadi yang sangat kuat untuk menyelamatkan nyawa, ia tetap bukan tandingan Lu Ming saat ia mengumpulkan kekuatan semua orang. Jika satu tembakan tidak berhasil, maka dua tembakan. Jika dua tembakan tidak berhasil, maka tiga tembakan. Puluhan tombak ditusukkan ke titik yang sama di sisi lain. Kekuatan puluhan tembakan tiba-tiba meledak. Kekuatan itu begitu dahsyat sehingga teknik kuasi abadi lawan tidak dapat menghindarinya, tidak peduli betapa misteriusnya itu. Aduh, tubuh pihak lain telah tertusuk. Dia batuk seteguk darah dan mundur dengan panik. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia bergegas menuju Huang Tianlin, berharap mendapat bantuan Huang Tianlin. Dia bukan dari ras Langit Kuning. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius tak tertandingi dari kosmos agung yang kuat di dunia bawah, kosmos agung Sungai Kelupaan. Sungai Kelupaan Kosmos Agung menduduki peringkat keempat di antara sekian banyak kosmos agung di dunia bawah. Sejujurnya, terlalu sulit bagi para jenius dari kosmos besar lainnya untuk mencapai prestasinya. Jauh lebih sulit daripada orang-orang yang setingkat dengan ras langit, dan mereka harus membayar lebih banyak. Saat dia berada di alam asal, dia menduduki peringkat 10 besar dalam peringkat keajaiban dunia bawah. Dia tidak ingin mati. Masa depannya ditakdirkan cerah. Bahkan jika dia berhasil mencapai alam Raja Abadi, masih ada kemungkinan besar. PS, saya rekomendasikan buku karangan seorang teman, The Mystery of the Outer Shore.
Semua orang dipersilakan untuk membacanya. Bab 5319 Serangga Pemakan Rune. Lawan Luming melarikan diri dengan panik, tidak ingin dibunuh. Namun, semuanya sia-sia. Cahaya tombak menghantam, menghancurkan segalanya. Orang itu menjerit saat tubuhnya meledak, dan jiwanya musnah. Seorang jenius hebat lainnya terbunuh. Di tempat kejadian, banyak sekali orang yang terkejut. Secara umum, pada level ini, ketika kekuatan tempur seseorang begitu kuat, akan sangat sulit membunuh mereka dalam pertempuran di level yang sama. Mereka semua memiliki metode penyelamatan nyawa yang ampuh. Misalnya, ras langit kuning mengolah mantra takdir. Paling-paling, mereka akan kalah dalam pertempuran. Hampir mustahil bagi mereka untuk terbunuh. Kecuali jika dia bertemu dengan seorang ahli yang jauh lebih kuat darinya. Setelah Luming membunuh lawannya, dia tidak berhenti sama sekali. Seperti kilat, dia bergegas ke medan perang lainnya. Dalam perjalanan, dia menghancurkan dua formasi serangan gabungan dan menewaskan lebih dari selusin orang. Luming secara alami bergegas menuju medan perang embun langit yang luas. Pada saat ini, embun langit dalam bahaya. Cahaya baja tahan karat benar-benar telah rusak. Dia berlumuran darah dan terluka parah. Kalau saja dia tidak lari menyelamatkan diri setelah beberapa saat, dia mungkin benar-benar mati di tangannya. Suara mendesing. Ketika Luming berada agak jauh, tombak panjang itu terbang melintasi langit dan menusuk lawan dari embun langit yang luas. Lawan dari embun Empirean disebut Tingyu Langit Kuning. Ketika dia melihat Luming datang, ekspresinya berubah karena dia merasakan tekanan yang sangat besar. Meskipun dia lebih kuat dari kedua orang yang dibunuh Luming, dia tidak jauh lebih kuat. Setidaknya akan sulit baginya untuk membunuhnya. Namun, Luming mampu. Jelas bahwa kemampuan Luming berada di atas kemampuannya. Ketika Luming tiba, Huang Tiantingyu tahu bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk membunuh embun langit yang luas. Dia hanya bisa menyerahkan embun langit yang luas dan melawan Luming dengan sekuat tenaga. Asyik, pedang cahaya mengembang dan menebas Luming, mengirim tombaknya terpental kembali. Tubuh asli Luming tiba dalam sekejap. Dia meraih tombak panjang itu dan menghantamkannya. Dan EBSP, cahaya tombak itu sangat besar. Formasi 9 orang di dunia bawah tidak dapat menghindarinya dan meledak. 9 orang di dalam formasi itu semuanya terbunuh. Luming tidak menahan diri. Paling tidak, kekuatan tempur tubuhnya saat ini telah diaktifkan hingga puncaknya. Ekspresi Huang Tiantingyu serius. Lautan alam semesta Yin di tubuhnya memancarkan kekuatan yang kuat dan menekan Luming. Terlebih lagi, pedang di tangannya bersinar dengan dua cahaya berbeda dan berubah menjadi dua makhluk yang tampak seperti naga surgawi. Mereka menerkam Luming. Tentu saja, ini bukanlah naga surgawi, tetapi makhluk yang mirip dengan naga surgawi. Makhluk itu juga sangat kuat. Ini adalah perwujudan dari teknik kuasi abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meledak di langit dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Keduanya bertarung dan bertukar 7 atau 8 jurus dalam sekejap mata. Harus dikatakan bahwa Huang Tiantingyu memang sangat kuat. Kekuatan tempurnya berada di atas Huang Tian, Ao. Dia memiliki beberapa teknik kuasa abadi yang mengerikan, dan semuanya sangat mendalam. Ketika semuanya digunakan bersama-sama, mereka benar-benar dapat memblokir serangan Luming untuk sementara waktu. Embun surga mengambil kesempatan untuk mundur ke samping untuk memulihkan diri. Kecepatan Luming dan Huang Tiantingyu sangat cepat. Mereka bertarung dengan gila-gilaan dan bertukar hampir 100 jurus dalam sekejap mata. Luming akhirnya mulai menguasai keadaan. Luming mampu menang karena kesadaran tempurnya yang kuat. Tentu saja, yang terpenting adalah akar asal tingkat abadi miliknya. Energi asalnya sangat padat dan jauh lebih kuat dibandingkan lawannya. Namun, kelemahan Luming juga jelas. Teknik kuasi abadi miliknya tidak sebaik lawannya. Dibandingkan dengan para jenius biasa, teknik kuasi surgawi yang dia pahami sendiri sudah cukup. Akan tetapi, melawan para jenius teratas di surga, inilah kelemahan mereka. Tentu saja, ini karena Luming tidak menggunakan Trinitas. Begitu dia menggunakan Trinitas, tidak akan sulit untuk menghancurkan pihak lain. Setelah 100 gerakan, Luming mulai menguasai keadaan, memaksa pihak lawan mundur. Setelah masa istirahat singkat, embun langit menstabilkan luka-lukanya dan masih dapat meletus dengan kekuatan tempur puncaknya untuk waktu yang singkat.
Setelah embun surga yang luas pulih, ia bergabung dalam pertempuran antara Lu Ming dan Huang Tiantingyu tanpa ragu-ragu. Bergabunglah dengan Lu Ming dan lawan surga kuning Tingyu. Lu Ming tidak menolak. Ini adalah pertempuran di medan perang, jadi tidak perlu mengikuti aturan apapun. Tidak masalah asalkan mereka bisa membunuh lawan mereka secepat mungkin. Dengan penambahan embun Empirean, Huang Tiantingyu langsung kalah. Dia nyaris berhasil memblokir serangan Lu Ming, tetapi dia terkena embun langit. Dia mundur dan luka pedang yang dalam muncul di tubuhnya. Kalau saja teknik takdirnya tidak kuat, gerakan ini pasti akan melukainya dengan parah. Situasi pertempuran diam-diam telah condong ke pihak Alam Yang. Asalkan Lu Ming dan Empirean Deo menyingkirkan Yellow Heaven Tingyu, pertempuran akan sepenuhnya berpihak pada Yang Rilem. Pada awalnya, Huang Tianlin dan Chang Tianquan masih bertarung. Huang Tianlin, tampaknya adalah yang kalah kali ini. Mata air surga membuka mulutnya, berusaha menghancurkan pikiran Huang Tianlin dan membuatnya mengungkap suatu kekurangan. Karena mata air surga sungguh terkejut. Kekuatan Huang Tianlin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia sendiri yang mengatur formasi serangan gabungan, dan ada 2 orang jenius di antara orang-orang yang mengaturnya. Formasi yang mewah seperti itu hanya berhasil mendapatkan sedikit keuntungan. Setelah pertempuran yang begitu lama, mereka masih belum bisa mengalahkan Huang Tianlin. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, dia masih jauh dari lawan Huang Tianlin. Kesenjangan di antara mereka tidaklah kecil. Huang Tianlin sudah berdiri di puncak bakat mengerikan tingkat 2 dari ras surga. Para jenius terkuat dari ras surga tentu saja adalah mereka yang telah menembus batas 6 kali. Meski wajah Huang Tianlin muram, sorot matanya tetap tenang, karena dia masih menghadapi serangan mata air surga dan yang lainnya. Pada saat ini, seorang tetua dari ras langit kuning tersenyum. Selesai. Lelaki tua berlangit kuning itu bergumam seraya membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, formasi serangan gabungan yang dibentuk oleh Hao Tian Deo dan yang lainnya bergetar dan hampir runtuh. Terlihat bahwa cahaya pada baju zirah mereka, pembawa formasi serangan gabungan, langsung meredup. Tulisan-tulisan di atasnya mulai hancur. Apa yang sedang terjadi? Wajah musim semi surga dan yang lainnya berubah drastis. Tidak bagus. Mungkin itu serangga pemakan simbol. Seru seorang jenius lain dari ras langit kuning. Simbol cacing pemakan adalah cacing yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari sel-sel tubuh manusia. Cacing ini sangat langka. Dikatakan bahwa serangga jenis ini hanya ada dalam jumlah kecil di medan perang tingkat abadi. Sesuai namanya, serangga pemakan simbol dapat melahap simbol dan menggunakannya untuk menghancurkan formasi. Tentu saja tidak menjadi masalah untuk menggunakannya untuk menghancurkan rune pada pembawa formasi serangan gabungan. Namun, cacing simbol pemakan seperti ini sangat langka dan hampir mustahil untuk dibudidayakan. Blue Sky Spring dan yang lainnya tidak menyangka akan ada cacing simbol pemakan di dunia bawah. Secara umum, makhluk-makhluk aneh yang digali dari medan pertempuran tingkat abadi itu semuanya diambil oleh para petinggi tingkat abadi untuk penelitian. Degup, degup. Pada saat berikutnya, rune pada pembawa formasi serangan gabungan itu runtuh seluruhnya. Formasi serangan gabungan juga telah runtuh sepenuhnya. Huang Tianlin telah menunggu momen ini. Pada saat ini, dia telah melancarkan serangannya yang paling kuat. Cahaya pedang itu menghancurkan segalanya dan menebas ke arah mata air surga biru. Runtuhnya formasi serangan gabungan itu terlalu tiba-tiba. Mata air surga sama sekali tidak menduganya, dan dia tertegun sejenak. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menghalanginya dengan sekuat tenaga. Pada saat kritis, mata air surga hanya dapat menggunakan 50% kekuatannya untuk melawan, dan cahaya abadi yang tak ternoda muncul di tubuhnya. Namun, bagaimana 50% kekuatannya dapat menghalangi serangan kekuatan penuh Huang Tianlin? Bab 5320 ditekan. Bagaimana mata air surga dapat menghalangi serangan Huang Tianlin yang telah lama dipersiapkan dengan 50% kekuatannya? Wah, cahaya baja tahan karat di tubuh Huang Tianquan menyala sesaat lalu runtuh. Cahaya pedang yang mengerikan menghantam tubuh Huang Tianquan dan menghancurkan baju besi tingkat kuasi abadi miliknya. Darah berceceran di mana-mana. Tubuh Chang Tianquan terpotong menjadi 2. Bahkan akar asalnya penuh dengan retakan. 2 bagian tubuh pegas surga berkumpul kembali di kejauhan. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah dan napasnya sangat lemah.
Untuk sementara, dia tidak bisa bertarung lagi. Membunuh. Mati. Teriak Huang Tianlin dan melangkah maju, mencoba membunuh mata air biru itu. Namun, dua jenius tak tertandingi lainnya yang baru saja menyiapkan formasi datang dan menghalangi Huang Tianlin. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Huang Tianlin dingin. Samudra alam semesta Yin muncul di atas kepalanya. Ini adalah hasil teknik langit kuning milik klan langit kuning. Namun, samudra alam semesta Yin milik Huang Tianlin memiliki diameter 30 meter, dan itu menghancurkan dua orang jenius dari klan langit biru. Dua orang jenius dari ras Cakrawala telah menggunakan teknik Cakrawala dan mengembangkan samudra alam semesta yang. Namun, samudra alam semesta yang mereka jauh lebih kecil daripada milik Huang Tianlin. Begitu kedua belah pihak bertabrakan, dua samudra alam semesta yang milik ras Changtian bergetar dan mundur. Huang Tianlin mengayunkan pedangnya dan menebas. Cahaya pedang itu bersiul, memusnahkan semua yang ada di jalannya, bahkan ruang. Seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa kekuatan penghancur dari suar pedang semacam ini sangat mengerikan. Benar saja, dua jenius dari ras Empyrean tidak sebanding dengannya dan mundur karena kalah. Setelah lebih dari 10 gerakan, mereka tersapu oleh cahaya pedang dan mundur sambil memuntahkan darah. Huang Tianlin memanfaatkan kesempatan itu dan memfokuskan kekuatannya pada satu orang. Samudra Yin yang besar menekan salah satu dari mereka, langsung menghancurkan samudra yang miliknya. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan menyapu. Arg! Sambil berteriak, kejeniusan ras Empyrean hancur menjadi abu dalam cahaya pedang yang luas. Monster yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak berani melawan dan berbalik untuk pergi bersama mata air biru surga. Mata Huang Tianlin berkedip, tetapi dia tidak mengejar mereka. Sebaliknya, sosoknya berkedip dan dia menyerang Luming dan embun langit yang luas. Sebab, saat ini surga Tingyu sudah dalam bahaya yang mengancam. Membunuh. Melihat Huang Tianlin hendak menghubunginya, Luming akhirnya menggunakan beberapa kartu trufnya, yaitu dirinya di masa depan. Sebelumnya, dia tidak membiarkan masa lalunya menyerang dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri kecuali saat-saat kritis. Namun, jika dia tidak menggunakan dirinya di masa depan sekarang, saat Huang Tianlin tiba, Ting Yu akan melarikan diri. Asyik, dan Tian Luming tiba-tiba memancarkan cahaya pedang yang mengerikan. Kecepatan serangan jiwa itu tak tertandingi, dan hampir mustahil untuk menghindar. Cahaya pedang itu langsung memotong ke arah Giokting Surgawi, membidik jiwa di akar Giokting Surgawi. Ras langit kuning tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi jiwa mereka juga kuat. Selain itu, monster seperti Huang Tianting Yu secara alami mengolah seni jiwa dan harta karun pertahanan jiwa. Namun, teknik terkuat dari diri masa depan adalah serangan jiwa, dan dengan dukungan energi asal tingkat abadi, kekuatannya sangat ditingkatkan dan daya tembusnya sangat kuat. Pedang itu langsung menembus harta pertahanan jiwa surga Tingyu dan menebas jiwanya, menyebabkan jiwanya terasa seperti terkoyak. Dia hampir kehilangan kendali atas kekuatan di tubuhnya. Tombak Luming menebas. Tombak ini sangat kuat. Tidak hanya mengandung energi asal, tetapi juga mengandung energi primordial. Huang Tianting Yu secara alami juga mengendalikan kekuatan asal. Selain itu, penguasaannya sangat mendalam. Luming telah mengalaminya sebelumnya. Namun, Huang Tianting Yu sudah terluka parah. Sekarang jiwanya diserang, bagaimana dia bisa menahan serangan penuh Luming? Saat tombak itu menghantam, tubuh Huang Tianting Yu meledak berkeping-keping. Jiwanya melarikan diri dalam kepanikan, tetapi embun di langit menangkapnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Seorang jenius dari ras langit yang bahkan lebih kuat dari Huang Tian, Ao terbunuh. Luming sedikit tertekan. Embun langit luaslah yang akhirnya membunuh Huang Tianting Yu. Oleh karena itu, pahala pertempuran dihitung berdasarkan embun langit luas. Namun, sudah terlambat untuk bersedih, karena Huang Tianlin sudah tiba. Pada saat ini, mata Huang Tianlin dipenuhi dengan niat membunuh. Kemarahannya membara begitu hebat sehingga seolah-olah akan membakar kehampaan. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Huang Tianting Yu terbunuh tepat di depan matanya. Ras langit kuning pada awalnya kecil, dan meskipun rasio jeniusnya tinggi, tidak banyak jenius yang unggul. Tetapi sekarang, hanya dalam beberapa hari, Huang Tian, Ao, Huang Tianting Yu, dan dua lainnya telah tumbang. 2 dari 3 jenius teratas telah tewas di tangan Luming.
Ini merupakan kehilangan besar bagi ras langit kuning. Dia tidak sabar untuk memotong Luming menjadi 8 bagian. Membunuh. Bahkan sebelum dia tiba, cahaya pedang yang mengerikan sudah menebas ke arah Luming. Bagus. Luming tidak takut dan mengayunkan tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Dentang. Pedang dan tombak itu bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Tombak panjang itu bergetar dan Luming tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Namun, cahaya bilah pedang itu juga hancur. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Cahaya bilah pedang mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Apakah ini teknik kuasi abadi yang istimewa? Tatapan mata Luming serius, dia tidak berani ceroboh. Bahkan serangan gabungan dari Spring of Heaven dan yang lainnya tidak dapat mengalahkan Huang Tianlin, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Dia jauh lebih kuat daripada para jenius lainnya. Membunuh. Mati. Teriak Huang Tianlin dingin. Wujud aslinya telah tiba. Lautan kosmik yin dengan diameter 30 meter menekan Luming. Tubuh Luming bergetar hebat saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tubuh dan jiwanya tampak akan retak. Luming mengedarkan energi asal tingkat abadi dan kekuatan asal dengan kekuatan penuh untuk menutupi seluruh tubuhnya. Baru saat itulah ia berhasil menahan tekanan. Adapun embun langit, keadaannya bahkan lebih buruk. Wajahnya pucat saat dia terus mundur. Pergi dan bantu yang lain. Serahkan orang ini padaku. Luming mengirimkan transmisi suara ke embun langit yang luas. Kamu harus berhati-hati. Orang ini terlalu kuat. Kekuatan tempurnya hanya kalah dari orang-orang aneh yang telah menembus batas 6 kali. Embun langit mengirimkan transmisi suara ke Luming. Kemudian, dalam sekejap, dia menyerang yang lain. Tetaplah di sini. Matilah. Teriak Huang Tianlin dingin. Cahaya bilah pedang melesat ke langit. Begitu besarnya hingga hampir menutupi embun di langit. Dengan kekuatan tempur embun surga, begitu ia bergabung dengan kelompok pertempuran lain, kemungkinan besar akan merusak keseimbangan. Dia ingin membunuh Luming dan embun surga sendirian. Namun, Luming sudah mengantisipasi serangan Huang Tianlin. Begitu Huang Tianlin bergerak, Luming juga bergerak. Tombak besarnya menyapu secara horizontal, menghalangi cahaya pedang Huang Tianlin. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Tatapan mata Huang Tianlin sangat dingin. Dia memegang belatinya dengan kedua tangan dan menyerang Luming. Setiap bilah cahaya tidak hanya mengandung energi asal, tetapi juga mengandung energi asal padat dari lautan kosmik yin. Demikian pula, Luming mengaktifkan kekuatan asal dan kekuatan asal. Dia mengaktifkan teknik kuasi abadinya secara ekstrim dan melawan Huang Tianlin. Keduanya adalah ahli tingkat atas, dan pertukaran pukulan mereka terlalu cepat. Dalam sekejap mata, 100 gerakan telah dipertukarkan. Luming sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia ditekan oleh Huang Tianlin, dengan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Bab 5321, Sosok di Lautan Semesta. Aku benar-benar tidak bisa meremehkan para jenius di dunia. Masih ada eksistensi seperti itu selain 6 kali melanggar batas. Aku tidak sebanding dengannya bahkan dengan tubuhku saat ini. Pikiran Luming sedang berpacu. Huang Tianlin menjadi semakin cemas. Karena para ahli top dunia bawah sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ketika embun surga muncul, ia telah membunuh 2 ahli dari dunia bawah. Ada pula monster yang sebelumnya telah membentuk formasi dengan mata air surga. Ia pun masuk ke medan pertempuran dan mengalahkan beberapa formasi serangan gabungan secara berturut-turut. Mereka bekerja sama dengan para jenius terkemuka lainnya untuk menekan para ahli dari dunia bawah. Dia harus membunuh Luming sesegera mungkin untuk menstabilkan situasi. Tiba-tiba, dantian Huang Tianlin bersinar. Sosok samar muncul dan, dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya terbang ke arah Luming. Kecepatan cahaya warna-warni itu terlalu cepat. Dalam sekejap, cahaya itu masuk ke tubuh Luming dan melesat menuju akar asalnya. Serangan jiwa. Huang Tianlin juga seorang ahli dalam serangan jiwa, dan serangannya sangat kuat. Namun, diri masa depan itu berada di dekat akar asal. Dengan lambaian tangannya, ia memblokir serangan jiwa itu. Tampaknya satu diri di masa depan tidak dapat mengalahkannya. Mari kita ciptakan satu diri lagi. Dengan sebuah pikiran, tubuh Luming bersinar. Saat berikutnya, diri masa depan telah muncul di diri masa kini. Di sisi, tubuh masa depan tersembunyi di dalam tubuh saat ini dan dibatasi oleh terlalu banyak hal.
Dia masih bisa melancarkan serangan diam-diam, tetapi sulit baginya untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Apa? Huang Tianlin terkejut. Ini karena dirinya di masa depan tidak menyamar. Dia tampak persis seperti Lu Ming, tetapi auranya berbeda. Sebuah klon. Kelihatannya tidak seperti itu, karena klon dan tubuh utamanya memiliki aura sumber kehidupan yang sama. Asyik, diri masa depan mengeluarkan pedang tempur senjata kuasi abadi, yang memancarkan aura roh jiwa yang kuat. Itu adalah senjata kuasi abadi tipe jiwa, senjata kuasi abadi kesengsaraan ketiga. Senjata kuasi abadi bertipe jiwa dapat ditingkatkan dengan kekuatan jiwa dan melancarkan serangan atau pertahanan jiwa. Senjata ini jauh lebih langka daripada senjata kuasi abadi biasa, dan bahannya bahkan lebih sulit ditemukan. Saat ia melampaui kesengsaraan abadi, dirinya di masa depan tidak mendapatkan bahan yang tepat, jadi ia menggunakan senjata kuasi abadi milik orang lain. Senjata kuasi abadi tipe jiwa kesusahan ketiga ini diperoleh dari Huang Tianao. Lu Ming telah membunuh ratusan makhluk abadi di medan perang tingkat abadi dan memiliki semua jenis senjata makhluk abadi. Pedang tempur itu terbang dan menebas Huang Tianlin. Pada saat yang sama, diri saat ini juga mengacungkan tombaknya dan bergabung dengan kekuatan di masa depan untuk melawan Huang Tianlin. Jika kau bermain trik, aku akan membunuh satu orang lagi. Huang Tianlin berteriak dingin. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan teknik tiga pemisahan. Dia tidak mengira bahwa itu adalah Lu Ming sendiri. Dia mengira bahwa itu adalah orang lain yang bersembunyi di tubuh Lu Ming dan menyamar sebagai Lu Ming untuk membingungkannya. Huang Tianlin menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan berbagai teknik semi-abadi untuk membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan serangan jiwa, tetapi kali ini, ia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aspek ini. Begitu serangan jiwa Huang Tianlin diluncurkan, serangan itu dihancurkan oleh diri masa depan Lu Ming. Kilatan pedang yang mengerikan menyerbu tubuh Huang Tianlin dan menyerang jiwanya. Huang Tianlin sangat terpengaruh. Dia tidak dapat mengerahkan kekuatan tempurnya secara penuh dan malah ditekan oleh Lu Ming. Dengan keduanya bekerja sama, Lu Ming akhirnya mulai menguasai keadaan. Orang-orang dari alam yang sangat gembira setelah menemukan ini. Adapun orang-orang di dunia bawah, ekspresi mereka jelek dan hati mereka hancur. Huang Tianlin adalah tulang punggung dunia bawah dan harapan mereka. Jika Huang Tianlin saja dikalahkan, maka kekalahan dunia bawah sudah pasti. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan Huang Tianlin telah bertukar lebih dari 100 jurus. Keunggulan Lu Ming menjadi semakin jelas. Akhirnya, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Huang Tianlin dengan tombaknya. Huang Tianlin terlempar. Tubuhnya hampir terbelah menjadi dua, dan semua organ dalamnya rusak. Namun, keterampilan takdirnya jelas lebih kuat daripada Huang Tianao dan yang lainnya. Kekuatan hidup yang mengerikan mengalir melalui dagingnya, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, luka-luka Huang Tianlin telah pulih 70–80%. Mantra takdir itu sungguh tidak normal. Kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Tubuh Lu Ming saat ini, memiliki tubuh terlarang. Vitalitasnya sangat kuat dan dia sangat sulit dibunuh. Namun, kecepatan pemulihannya jauh dari cepat. Kedua tubuh Lu Ming menyerang Huang Tianlin, tidak memberinya waktu untuk pulih. Jika dia menunda lebih lama lagi, Huang Tianlin akan pulih sepenuhnya. Mereka berdua bergabung dan melancarkan serangan habis-habisan, memaksa Huang Tianlin mundur selangkah demi selangkah. Sialan, dari mana mereka berdua berasal? Mengapa energi asal mereka begitu kuat? Energi itu praktis tidak bisa dihancurkan. Huang Tianlin meraung dalam hatinya. Setelah bertukar ratusan gerakan, dia telah melihat kekuatan Lu Ming. Teknik kuasi abadi Lu Ming sangat unik. Meskipun kuat, teknik itu jauh lebih rendah darinya. Lu Ming memang kuat, tetapi yang ia takutkan adalah kekuatan asal-usul. Energi asal Lu Ming terlalu kuat. Setiap serangan akan memberikan tekanan besar pada energi asalnya. Rasanya seperti akan ditembus. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk memblokirnya. Seseorang harus tahu bahwa energi asalnya sudah berada di puncak, mencapai tingkat tertinggi. Selain itu, 3 kesengsaraan abadi miliknya adalah yang terkuat dari 18 sambaran petir. Ia percaya bahwa energi asal miliknya berada di puncak kuasi abadi 3 kesengsaraan. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming lebih kuat darinya. Dia hanya bisa menukar kuantitas dengan kualitas.
Hal ini menyebabkan dia menghabiskan banyak energi. Setelah bertukar ratusan jurus, energi asalnya telah sangat terkuras dan dia merasa tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Dia harus mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Akan merugikannya jika dia terus berlarut-larut. Mati. Wajah Huang Tianlin dipenuhi dengan kekejaman. Jiwanya bersinar, dan energi asalnya terbakar dengan ganas. Dengan teriakan keras, dia mengaktifkan teknik surga kuning dengan sekuat tenaga. Samudra kosmik yin selebar 30 meter mengembang lagi. Ia bergolak, dan sebuah sosok muncul dalam cahaya gelap. Sosok ini sangat kabur, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang wanita. Sosoknya anggun dan berdiri dengan santai, tetapi membuat orang merasa ingin berlutut dan menyembahnya. Pada saat ini, sosok yang samar itu bergerak. Ia mengulurkan telapak tangannya yang samar dan menekannya ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming merasa seolah-olah seluruh dunia berguncang. Sebuah kekuatan mengerikan menekannya. Kaca. Tubuh Lu Ming bergetar hebat, tulang-tulangnya dan baju besinya mengeluarkan suara retakan. Otot-otot dan kulitnya juga retak. Tubuh dan jiwanya tampak akan terkoyak. Lu Ming terdorong untuk memanggil dirinya di masa lalu, dan melemparkan Trinitas. Namun, Lu Ming akhirnya menahan diri. Jika dia menggunakan Trinitas, semua kartu trufnya akan terbongkar. Hal-hal seperti kartu Trump, kalau memungkinkan tidak semuanya diungkapkan, lebih baik tidak diungkapkan. Tubuh sekarang, dan tubuh masa depan, Lu Ming mengerahkan teknik kuasi abadi secara ekstrim dan menggunakan teknik kuasi abadi untuk melawan. Di bawah tekanan yang ekstrim, batu-batu surgawi mistis di lautan kesadaran Lu Ming bersinar. Sosok yang samar muncul dan menari. Lu Ming merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik kuasi abadi.